Dosa struktural. Apa sih yang dimaksud dengan dosa struktural? Kita sering mendengarnya. Dosa struktural seringkali dibenturkan dengan dosa-dosa individual atau barangkali dosa moral. Pada hari ini kita akan melihat apa perbedaan di antara keduanya. Struktural, kata itu mungkin sulit untuk kita pikirkan sehubungan dengan gerakan. Dosa itu seringkali kita pahami sebagai gerakan. Misalnya, saya berbuat dosa berbohong. Suatu tindakan, satu gerakan. Nah, kalau struktur dikaitkan dengan gerakan, kita biasanya mungkin tidak pakai istilah struktur, tapi pakai istilah sistem. Jadi dosa sistematis. Nah, dosa struktural itu Anda bisa ambil satu contoh, misalnya dalam hal ekonomi, pencurian. Pencurian yang struktural itu ya pencurian yang sistematis. Contohnya apa? Contohnya mungkin dalam tindakan korupsi. Kalau Anda berpikir mengenai korupsi, nah itu salah satu contoh dari dosa struktural atau dosa sistemik. Yaitu satu cara bekerja yang sedemikian rupa Anda sudah mengasumsikannya, jadi Anda tidak memikirkannya dalam kategori moral. Bagi Anda itu bukan satu tindakan yang jahat atau baik, itu sekedar bekerja, bertindak, berada dalam dunia ini. Jadi Anda tidak berpikir, orang yang melakukan korupsi tidak berpikir dia melakukan kejahatan. Dia tidak berpikir bahwa dia sedang melakukan sesuatu bahkan. Dia just berada, beroperasi seperti normal. Memang seperti itulah dunia bekerja, dunia berjalan, habis seperti apa lagi. Nah, kalau Anda berpikir seperti hal-hal demikian, lalu Anda pikir mengenai dimensi-dimensi kehidupan yang lain, bukan hanya ekonomi, tapi juga misalnya sosial, misalnya juga bahasa, misalnya juga pengetahuan, dan seterusnya, maka Anda akan harusnya berpikir, ada hal-hal yang normal sepertinya, tetapi itu sebetulnya adalah hal yang jahat. Ya, jadi dosa struktural adalah dosa yang kita anggap normal, kita tidak memikirkannya dalam kerangka baik atau jahat. Tapi kalau dipikir lebih dalam, kalau dipikir secara lebih luas, kalau kita membuka telinga dan hati kita kepada suara-suara dari berbagai latar belakang, termasuk suara-suara korban, suara-suara orang yang merasa itu sesuatu hal yang jahat, kita mulai menyadari ya bahwa ternyata hal-hal yang kita anggap biasa, normal, itu mengandung kejahatan juga di dalamnya. Nah, itulah dosa struktural. Dan Yesus menyelamatkan kita bukan hanya dari dosa yang kita sadari, bukan hanya dosa yang kita memang waktu melakukannya merasa ini berdosa, tapi saya kok kepingin, jadi saya melakukannya. Bukan hanya itu, tapi juga dosa-dosa yang kita sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung, ada di dalamnya, dan kita pikir kita tidak melakukan satu hal yang salah di sana. Ya, karena apa? Karena banyak orang melakukannya, karena memang selalu begitu kita melakukannya dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Dosa-dosa ini yang disebut sebagai dosa struktural. Nah, kita banyak sekali berbicara mengenai hal yang semacam itu, ya, dosa struktural. Tapi beberapa kalangan Kristen mungkin seperti sama sekali tidak mawas, tidak sadar bahwa ada dimensi seperti ini dari dosa. Kita akan memikirkannya lebih lanjut di dalam kelas dosa.